Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jemaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah dengan melakukan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hakikat dunia sebagai tempat sementara seharusnya membuat manusia, apalagi kaum muslimin, menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam yang panennya akan didapatkan di akhirat nanti. Meski begitu, banyak manusia lupa sehingga kesenangan dan kenikmatan duniawi menjadi ambisinya. Dan lebih tragisnya lagi, jika kaum muslimin juga ikut berambisi terhadap dunia, padahal seharusnya mereka menjadi contoh orang yang beramal untuk di akhirat kelak. Dunia seringkali dilambangkan dengan harta, tahta, dan wanita. Orang yang berambisi terhadap duniawi akan berusaha mengejar semua itu, meskipun dengan menghalalkan segala cara. Sebagian bahkan mencari pembenaran dengan mengakali ajaran Islam, misalnya dengan menggunakan istilah dalil dan kaidah agama agar sesuatu yang tidak benar menjadi seolah-olah benar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan bahaya sikap berambisi kepada dunia. Sabda beliau, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kanatid dunya hammahu naz'allahu al-ghina min qalbihi wa ja'ala faqrahu baina 'ainai wa syattatallahu 'alaihi dai'atah wa lam yatihi minad dunya illa ma ruziqa." Dan barang siapa yang dunia ini menjadi hasratnya, Allah Subhanahu wa taala cabut kekayaan dari hatinya. Ia jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Ia porak-porandakan segala urusannya dan tidak akan ia peroleh dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan At-Tabrani. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki ambisi keduniaan secara berlebihan ternyata tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan ia mengalami kerugian di dunia dan di akhirat yang terangkum dalam 3 akibat, yakni yang pertama, menjadi fakir sebanyak apapun materi yang diperolehnya. Orang yang memiliki hasrat dunia yang berlebihan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diperolehnya itu. Ia akan selalu merasa kekurangan meskipun sebenarnya ia sudah punya harta yang berlimpah. Sudut pandang matanya yang merasa fakir atas harta akan membuatnya terus mencari dengan menghalalkan segala cara, merampas milik hak orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, akibat dari orang yang berambisi terhadap duniawi adalah urusannya menjadi kacau. Ketika upaya menghalalkan segala cara dilakukan untuk mendapatkan ambisi duniawi, maka dampak buruk baginya tidak bisa dicegah. Tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Qarun dengan kekayaannya yang banyak harus berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dengan dibenamkannya diri dan hartanya ke dalam bumi. Para koruptor dibenci oleh masyarakat
Harta yang tidak berkah membuat keluarga mereka tidak harmonis. Belum lagi citra diri yang hancur dan harus mendengkam dalam penjara. Keinginan untuk hidup bahagia tidak tercapai, dan bahkan semua urusannya menjadi kacau balau. Semua itu terjadi akibat ambisi terhadap dunia yang berlebihan. Lalu yang ketiga, akibat dari berambisi kepada dunia adalah hilangnya kekuatan. Dalam konteks organisasi, ambisi keduniaan terbukti telah membuat kekuatan suatu organisasi hilang. Misalnya, muncul konflik yang tajam antara orang-orang yang idealis terhadap nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkan dengan orang-orang yang pragmatis, yang hidupnya sekadar mencapai kenikmatan sesaat berupa harta tahta dan wanita. Kekuatan kaum muslimin dalam perang Badar yang mampu mengalahkan kekuatan lawan yang lebih besar ternyata hancur dengan mudah dengan korban 70 sahabat yang menjadi syahid dalam perang Uhud karena harta yang diperebutkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sejauh lebih dari 14 abad yang lalu masih relevan kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sekarang ini. Semoga hal ini mengingatkan kita semua untuk tetap memegang teguh akhirat sebagai tujuan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qurrabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil gurar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad, khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.